lagi bersama Miss Okta. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu, oke? Ayo anak-anak Miss yang ada di rumah, ikutin Miss ya. Ku angkat tanganku, kuletakkan di hatiku, lalu aku berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengar cerita firman-Mu. Berkatilah hati kami, berkati telinga kami Tuhan, biar jadi pendengar yang baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, berkati juga papa mama kami yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati juga Tuhan orang-orang yang kami sayangi. Ampuni setiap dosa kami. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, apa kabar anak Agape Kids? Iya, luar biasa ya. Miss percaya semua anak-anak Miss yang ada di rumah luar biasa sehat. Nah, cerita kita hari ini mengenai buah-buah roh. Apa? Iya, buah-buah roh. Nah, anak-anak Miss yang ada di rumah, siapa yang suka makan buah? Saya, Miss. Wow, sama ya, Miss juga suka makan buah ya. Nah, di sini Miss juga sediakan buah, macam-macam buah ya. Tapi ini nggak asli ya. Nah, Miss mau tanya, ini buah apa nak? Anggur, Miss. Iya, buah anggur. Rasanya ada manis ya, ada asem ya. Nah, yang ini ada yang tahu ini buah apa? Nanas, Miss. Wow, very good. Anak Miss pintar sekali. Itu nanas ya. Nah, nanas ini ada yang manis juga dan ada yang asam. Siapa yang suka manis? Angkat tangan. Saya, Miss. Wow, ya, Miss juga suka ya manis ya. Nah, dan yang ini buah apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Aku, Miss, buah belimbing. Iya, pintar sekali anak Agape Kids. Ini buah belimbing, oke sayang. Nah, dan yang ini, ayo ini, pasti tahu semua anak Miss. Ini namanya Buah jeruk. iya, jeruk ataupun orange ya, orange juice ya. Miss suka orange juice. Oke. Nah, yang ini, ayo. Buah pisang, Miss. Iya, ini buah pisang. Nah, pasti kalau Miss tanya, siapa yang suka makan pisang? Pasti banyak anak yang bilang monyet. Salah ya. Tapi kalau pertanyaannya, hewan apa yang suka makan buah pisang? Baru monyet. Tapi kalau Miss bilang, siapa yang suka makan pisang? Ya, Miss juga suka. Ya, oke sayang. Nah, dan yang ini Strawberry, Miss. Strawberry ini kebanyakan yang asam ya sayang ya. Miss gak suka makan strawberry. Nah, ada lagi buah yang ini. Ada yang tahu? Buah pir, Miss. Iya, buah pir. Nah, buah pir ini enak ya. Miss sangat suka makan buah pir. Nah, sekarang ada lagi nih, tada, ada dia. Anak-anak Miss yang ada di rumah, ada yang kenal ini buah apa? Jambu monyet, Miss. Iya, ini namanya jambu ya. Iya, Jambu Miss. monyet ya. Iya. Nah, yang terakhir ada buah ini. Ada buah apel. Apelnya kalau warna hijau, kebanyakan warna rasanya asam ya. Nah, kita anak-anak Tuhan juga perlu makan buah-buahan biar badan kita sehat, bugar ya, biar semangat untuk belajar juga ya. Nah, di dalam firman Tuhan ada juga buah-buah roh. Nah, kalau kita ini buah-buahan untuk dimakan. Nah, kalau buah-buah roh itu yang harus kita miliki dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita. Nah, apa itu? Nah, mari kita buka Alkitab Tuhan. Nah,
Miss akan buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Semua anak-anak Miss dengarkan dengan baik ya. Miss akan bacakan untuk kalian semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itulah katanya buah-buah roh. Buah-buah roh itu harus kita miliki dan harus kita lakukan ya sayang ya. Ada berapa? Mari kita hitung sama-sama. Katanya ada kasih. Nah, kasih. Ada hurufnya K-A-S-I-H. Dibaca kasih. Nah, kasih ini mengenai sayang ya. Kasih ini berbicara tentang kasih sayang ya. Kita harus menyayangi sesama kita, menyayangi papa mama, menyayangi adik kakak kita. Oke anak-anak Miss. Nah, kita harus sayang terhadap sesama kita. Tidak boleh anak-anak Miss saling menyakiti temannya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu anak-anak Agape Kids harus memiliki kasih, harus menyayangi sesama temanmu di sekolah. Tidak boleh menyakiti. Oke, katanya yang kedua yaitu sukacita. Nah, sukacita. Nah, anak-anak Agape Kids, ayo dulu buat dulu mukanya sukacita. Semua tersenyum. Ya, sampai giginya kelihatan senyum seperti ini. Iya, itulah sukacita. Kita harus memiliki sukacita. Kita harus senyum kepada teman kita, kepada mama papa kita, semua kepada orang-orang. Kita harus punya sukacita ya sayang ya. Nah, yang ketiga yaitu damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini berhubungan dengan sukacita ya sayang ya. Ketika kita sudah sukacita, sudah memberi senyum kepada teman, suka memberi sapa kepada teman, sapaan kepada teman, kita sapa. Nah, kita harus berdamai. Damai sejahtera. Kita tidak boleh berantem dengan teman. Kita tidak boleh memukul teman-temannya ya. Kalau kita pukul teman kita, berarti kita tidak berdamai dengan teman kita. Kita bermusuh-musuhan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus punya damai sejahtera. Nah, kalau kita sudah damai dengan teman kita, dengan gurunya, dengan missnya, dengan papa mama, berarti Tuhan Yesus senang. Nah, yang keempat yaitu kesabaran. Nah, anak-anak miss yang ada di rumah, kita harus memiliki sikap yang sabar. Contohnya seperti ketika Tuhan izinkan virus corona datang ke Samosir, kita harus sabar menghadapi ini, namanya cobaan ya, cobaan dari Tuhan. Karena kita tidak boleh bebas berjalan-jalan, kita tidak boleh pergi lama-lama liburan ya karena virus corona. Sekolah pun kita terbatas ya kan. Aturan kita bisa sekolah 2 jam jadi 1 jam. Ada yang 1,5 jam ya, nggak bebas untuk bermain-main. Karena apa? Karena corona. Nah, kita harus sabar. Nah, yang kelima yaitu kemurahan. Nah, apa itu kemurahan? Kemurahan itu berbicara tentang murah hati, murah memberi. Anak-anak ini suka memberi. Contohnya, ketika kamu memiliki makanan banyak dan ada temanmu yang tidak punya makanan ya, kita akan berbagi, kita kasih. Ketika kamu punya makanan 5, temanmu tidak ada,
sekalipun dia tidak ada, anak-anak Miss harus membagi. Jadi miliknya itu namanya pencuri. Nah, hal itu Tuhan tidak suka. Tuhan benci orang yang mencuri. Nah, hal-hal yang tidak baik apa lagi? Iya, memukul temannya ya. Ketika ada temannya dipukul tiba-tiba, gitu kan. Tuhan tidak suka. Itu hal jahat. Nah, Tuhan bilang kita harus melakukan kebaikan. Nah, yang ketujuh itu kesetiaan. Nah, anak-anak Miss yang ada di rumah harus setia berdoa, harus setia baca firman ya sayang ya. Tuhan sangat suka anak-anak yang setia kepadanya, karena firman Tuhan mengatakan orang-orang yang setia akan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, yang ke-8 yaitu kelemah lembutan. Nah, di sini berbicara tentang lemah lembut. Nah, seperti apa lemah lembut? Nah, seperti ini. Lemah lembut ya, berbicaranya sangat lembut ya, baik, sopan santun ya. Bukan lemah lembut bilang gini, Tuhan gak suka, hei kamu, berbicara kotor. Itu bukan lemah lembut ya. Tapi lemah lembut itu berbicara tentang kesopanan, berbicara sopan santun. Ketika Miss-nya tanya, hai anak Agapekis, kamu lagi ngapain? Iya Miss, saya lagi mengerjakan PR, gitu ya. Pokoknya ketika anak Agapekis bertemu dengan orang, sapalah dia dengan lemah lembut. Nah, terakhir di sini adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini berbicara tentang iri hati. Nah, di sini anak-anak Miss tidak boleh iri hati. Contohnya, ketika si Miss ambil namanya, nama anak Miss si Cinta ya. Ketika si Cinta memiliki barang bagus ataupun buku baru, nah datanglah si Mirabel. Aku mau bukunya Miss, katanya gitu. Tidak boleh ya sayangnya, kita harus bisa menguasai diri kita ya, tidak boleh cemburu. Nah, itulah ada 9 buah roh sayang ya, kita harus miliki dalam pribadi kita ya. Ini anak-anak Miss, itulah cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami Tuhan dapat melakukan ke-9 buah roh. Biar kami Tuhan memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Biar kami Tuhan jadi anak yang taat di hadapan-Mu dan setia. Biar kami Tuhan memberi karakter yang baik Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikian cerita kita. Dadah.